Finally, akhirnya bulan Desember loh ya teman-teman ya. It's almost ya, tapi kita akan bacakan sekarang ya. Bulan belajar mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan. Nggak semua hal bisa kita lihat hanya dengan yang terlihat atau berdasarkan fisik dan materi aja ya. Ada hal-hal yang nggak bisa teman-teman ya, seperti kepercayaan, cinta, kasih, sayang. Ya ini nggak bisa ditakar ya. Tapi juga perlu loh ya seimbang dengan satu hal yang nyata, melakukan satu tindakan yang nyata, langkah yang nyata, keputusan yang nyata, yang seimbang ya teman-teman ya. Oke, still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Taurus ya, Taurus untuk bulan Desember ya, kita baca ya untuk teman-teman Taurus. Taurus nih ya, kita ada apa nih ya dengan Taurus di bulan Desember ini. Oke. Right. Kita ambil 4 kartu ya. Alright. Oke, untuk teman-teman Taurus ya di bulan Desember. Wah, katanya Desember kelabu. Nah, kelabu nggak sih buat teman-teman Taurus? Wah, semoga yang baik-baik ya. Oke, wah, sepertinya baik nih. Sorry, semua baik ya teman-teman ya. Tinggal kita memaknainya itu seperti apa. Nah, oke. Ada family, ada transformation teman-teman ya. Family ini sih lebih ke fokus ya, prioritas, memprioritaskan. Fokus atau memprioritaskan. Tetapi ini kalau misalkan kita lihat ya, Moon, ada Pluto juga ya. Ini mengenai perasaan ingin merubah ya. Ada arah ingin berubah teman-teman ya. Kepingin banget untuk melakukan satu perubahan dalam hidupnya teman-teman ya. Ini kebetulan ada transformation juga, tapi ini muncul juga ada Moon ya, ada juga Pluto ya. Ini arah-arah keinginan diri untuk melakukan satu perubahan. Nah ya, seperti apa perubahan yang mau dilakukan sama teman-teman ya, ini tergantung sama teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada kartu Cancer ini family ya. Ini berhubungan dengan keluarga, dengan urusan rumah gitu kan ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan feminisme gitu kan, atau figur seorang ibu, figur seorang perempuan gitu kan, figur seseorang yang bisa merawat, memelihara gitu ya. Nah seperti ini, merawat, nah hal seperti itu ya. Oke teman-teman, fokus dan prioritaskan terlebih dahulu hal-hal yang penting untuk diprioritaskan ya kan di bulan ini teman-teman ya. Jangan hanya nurutin emosi gitu kan ya. Kadang kan kayak gitu ya, terlalu baper banget gitu kan, terus habis gitu malah gak karu-karuan ya, harusnya diselesain malah gak diselesain duluan ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi belajar untuk lebih fokus, prioritas hal yang penting terlebih dahulu. Jadi panutan teman-teman ya, belajar untuk menjadi panutan dalam satu keluarga ya. Ini bukan berarti lalu kita nggak bisa jadi dirinya kita sendiri gitu ya. Jadi panutan ini bukan berarti kita harus terlihat kuat gitu kan ya, harus terlihat kuat, harus terlihat yang luar biasa, wow banget gitu. Enggak, justru dengan kita jadi apa adanya gitu kan, bisa mengajarkan banyak hal pula ya. Jangan terlihat kuat terus-terusan teman-teman ya, karena dengan seperti ini kita akan jadi menderita sendiri gitu ya. Untuk teman-teman lakukan satu perubahan ini baik ya, belajar untuk fokus dan memprioritaskan hal yang penting-penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan, termasuk dengan emosi, perasaan ya kan. Jangan terlalu baper di bulan ini ya teman-teman ya. Oke. Di transformationnya sendiri ini juga sama ya kan. Ini ada Pluto di Scorpio ya. Belajar untuk kontrol moodnya kita ya di bulan ini ya. Ini barangkali ada picuan-picuan, apalagi kalau menyangkut keluarga, orang-orang yang kita sayang ya. Wih gampang banget loh teman-teman ya, asli kita terpicu itu gampang banget ketimbang orang yang kita nggak kenal ya. Paling kesel sebentar tapi habis gitu ya udah gitu. Tapi kalau memang orang yang kita sayang ya, wih dibawa ya sampai lama banget, bahkan bertahun-tahun right ya.
Ya, ayo kendalikan moodnya teman-teman di bulan ini, kontrol diri yang baik teman-teman, belajar juga untuk lebih terbuka ya, apa adanya nih tadi ya. Ini dua kartu ini mengindikasikan belajar untuk lebih apa adanya, jangan sibuk kuat untuk orang lain ya kan, tapi ya apa adanya aja ya, jadi nggak ada yang saling menderita gitu lah, dua-duanya semuanya kalau memang bisa bahagia ya kenapa harus ada yang menderita ya teman-teman. Ya, di bulan ini juga kita mesti lihat ya teman-teman, bahwa yang namanya hukum karma ya ini nggak main-main ya kan. Yang namanya hukum karma itu pasti. Jadi kalau misalkan kita selama ini melakukan hal yang baik ya pasti nanti hasilnya juga akan baik yang kita tabur ya. Yang kita tabur baik ya yang kita tuai juga akan baik teman-teman. Tapi kalau misalkan kita menaburnya udah nggak baik ya kan, ya jangan ngarep ya kalau menuainya yang baik ya. Oke ya teman-teman ya, ini untuk support cardnya. Untuk kesehatan dulu nih, kesehatan fokus atau prioritas terlebih dahulu ya di bulan ini ya. Mungkin saja ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan ya, perlu prioritaskan kesehatan terlebih dahulu. Dan juga jangan menunda ya, apalagi kalau misalkan ini berkaitan sama kesehatan teman-teman ya. Prioritaskan kesehatan terlebih dahulu di bulan ini ya, bulan Desember ini mungkin ada kaitannya ya dengan musim ya. Sekarang kan musimnya nggak jelas nih teman-teman ya, agak kurang bisa diprediksi. Ya teman-teman, jadi ayo jangan menunda satu hal, apalagi ini yang berkaitan sama kesehatan. Untuk keuangan juga nih teman-teman juga jangan tunda-tunda ya. Kalau emang harus dilakukan sesegera mungkin ya lakukan teman-teman, kerjakan apa yang bisa dikerjakan ya, jangan menunda ya, atau nantinya mau ditunda model kayak apapun juga tetap harus dikerjakan ya kan. Ini juga sama nih, prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu ya, dua kartu ini. Oke, sekarang kita ke support card ya. Support cardnya ada Soul Child ya, Reassurance of the Golden Light, dan juga ada Key of Light, dan ada Spiritual Decree ya. Oke teman-teman ya, untuk apapun yang pernah terjadi dalam hidupnya kita ya, kita membahas tentang Soul Child dulu ya. Kita mungkin beberapa teman-teman ya, ada yang punya pengalaman masa lalu yang pahit banget gitu kan, yang kelam banget ya. Masing-masing orang tuh punya ceritanya masing-masing ya kan. Nah, kita diingetin banget bahwa kita selalu punya kesempatan, dikasih kesempatan terus menerus sama alam semesta ini untuk lahir kembali ya, selalu jadi baik gitu kan, selalu dikasih kesempatan untuk berubah ke arah yang baik. Nah, kita selalu dikasih pilihan loh teman-teman ya, untuk memilih hal yang baik, menutup lembaran yang lama gitu kan, dan memulai lagi lembaran yang baru dalam hidup kita ya. Yang penting teman-teman juga mesti belajar untuk melepaskan dari hal-hal yang kita percaya, atau kayak belief sistemnya kita gitu ya, sistem kepercayaan dalam diri yang udah lama banget dan perlu direvisi lah ya, perlu dimaknai ulang. Kebiasaan atau habitnya teman-teman yang mungkin kurang baik gitu kan ya ini perlu yang diperbaiki ya, perbaiki teman-teman ya. Belajar buat melepaskan, ikhlas teman-teman, walaupun ini susah banget gitu kan. Nggak ada yang namanya melepaskan tuh gampang ya, ini butuh perjuangan teman-teman. Even habit yang negatif pun juga perlu diikhlaskan ya kan. Ya, nah ini susah ya, apalagi kalau misalkan udah kebiasa banget gitu ya pasti nggak bisa. Tapi ya gimana lagi gitu kan ya, dengan mau melepas hal-hal yang lama yang sudah berlalu ya, maka akan datang pengalaman-pengalaman yang baru ya kan, hal-hal yang baru dalam hidupnya kita ya. Itu bisa jadi ide baru, lingkungan yang baru pula, orang-orang baru teman-teman. Nah seperti itu, pengalaman-pengalaman yang baru ya, kreativitas yang baru. Jadi ya, do not surrender, jangan menyerah di tengah jalan hanya karena ya kan kayak udah nggak mampu, nggak sanggup gitu. Jangan teman-teman ya, yakin, percaya bahwa kita tuh bisa ngelewatin hal tersebut. Ngelepasin memang berat ya kan, ngiklasin juga tambah berat lagi. Tapi ya kalau nggak diikhlasin, nggak dilepas ya, kita nggak bisa ngerasain hal-hal baru yang masuk dalam hidup kita, right? Ya, untuk yang selanjutnya
Belajar melepas ya, melepaskan dengan ikhlas. Nah, walaupun susah tapi pasti bisa. Oke, untuk bulan Desember yang selanjutnya ya, uh, ini ada pertanda sih, apapun yang kita lalui gitu kan kemarin-kemarin, mungkin ada yang teman-teman pernah mengalami hal-hal yang kelam banget gitu kan, apalagi di bulan kemarin mungkin ya. Tapi semuanya akan membaik nih teman-teman ya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, kalau misalkan di bulan ini pun ya kita kayak dihadapkan ke satu hal yang rasanya udah kayak bikin diri sendiri kayak putus asa gitu kan ya, kayaknya nggak ada harapan gitu ya. Percaya satu hal, bahwa semesta tuh pasti bantu kita teman-teman ya, selalu dan akan selalu membantu kita untuk menyelesaikan hal-hal atau problem-problem yang kita anggap sulit banget dalam hidup kita ya. Seolah tuh di bulan ini akan muncul banyak pertanda atau petunjuk yang jelas banget, yang membawa kita akan menuju satu langkah atau solusi-solusi yang jelas banget ya, untuk bisa kelarin problemnya kita ya. Ada masa dimana hati pikiran kita lelah ya, menghadapi masalah-masalah yang gak kunjung kelar ya, kayaknya habis ini kayaknya tentrem sebentar, terus besoknya lagi ada problem lagi gitu kan. Ya, tapi jangan merasa dilupakan sama alam semesta ini ya kan, dan jangan merasa nggak dibantu ya, karena alam semesta ini ya, walaupun problemnya kita berat ya, sebenarnya sedang membantu kita memahami ya, membantu kita menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau kejadian itu sampai terjadi dalam kehidupan kita ya, kita mesti belajar untuk memahami, oh mungkin alam semesta mengirimkan ini supaya saya belajar apa. Nah, seperti itu ya. Dan walaupun alam semesta ini maha mengerti teman-teman ya, tapi nggak ada salahnya loh ya kita minta bantuan ya kepadanya untuk dapat menunjukkan sama kita tuh sebenarnya jalan apa sih yang harus kita ambil gitu kan, solusi apa sih yang mesti kita tempuh gitu kan, langkah-langkah yang kayak gimana sih ya, seperti itu ya. Ingat untuk selalu percaya, untuk selalu yakin, sabar, punya keyakinan, keberanian ya kan. Semesta ini punya kehendak teman-teman ya, kita pasti akan dibantu ya, langkah demi langkah. Yang penting kita percaya kita nggak sendiri ya. Oke teman-teman, belajar untuk melepaskan dan percaya bahwa alam semesta ini membantu kita. Nah, selanjutnya ini juga masih berkaitan ya teman-teman ya, spiritual decree ini ya, ini hampir sinkron ya dengan kartu yang sebelumnya. Dalam kehidupan ya, seringkali kita memohon atau meminta bantuan ya kan, kita udah bahas nih tadi ya, kita minta bantuan, percaya, surrender gitu kan ya. Tapi ya kan kadang-kadang kita tuh nggak mau gitu teman-teman ya, ngikutin prosesnya hingga akhir ya kan. Kadangkala kita udah minta dikasih jalan gitu kan, terus dikasih jalan beneran gitu kan, tapi tidak melakukan ya apa yang udah ditunjukkan ya pertandanya. Minta kesehatan ya kan, tapi nggak jaga kesehatan, sehari-hari habitnya jelek banget. Mintanya rezeki yang melimpah ya, kesuksesan, wah luar biasa gitu, tapi nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, nggak kerja gitu kan. Nah, ini juga teman-teman juga kudu ini nih, refleksi diri ya teman-teman ya. Mohon untuk dapat jodoh, dicintai ya, tapi nggak mau belajar tentang apa itu cinta ya, akhirnya kehilangan gitu. Nah ya, hal seperti ini akan membuat kita jauh dari perubahan-perubahan ya, ke arah yang lebih baik teman-teman ya, karena kita nggak mau untuk berubah, udah ditunjukin jalannya tapi kita nggak mau berubah. Nah ayo teman-teman ya, berubah itu dengan melakukan satu tindakan yang nyata ya, yang nyata. Oke, alam semesta ini padahal udah ngasih kunci yang luar biasa loh sama kehidupan kita ya kan, kebebasan untuk kebebasan, kita punya hak gitu loh untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan orang lain atau siapapun di sekitar kita mengontrol, mengekang kebebasan kita dan memenjarakan kita dalam ketakutan. Jadi takut-takutin ntar takut gitu ya. Ya, pilihlah jalan hidup yang memang teman-teman inginkan. Selama jalan yang dipilih ini berdasarkan kasih, keyakinan yang baik, tidak merugikan siapapun, tidak menyakiti siapapun ya teman-teman ya, maka ini adalah hal yang benar untuk dilakukan
yakin sama kekuatan dalam dirinya teman-teman ya, karena alam semesta ini udah memberikan semua kemampuan yang tidak terbatas, potensi-potensi yang luar biasa dalam dirinya kita. Jadi yakin teman-teman ya, yakin, jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi tersebut. Nih beberapa kartu ini mengarahkan ke sana ya, mengarahkan ke arah perubahan nih ya. Fokus, prioritaskan terlebih dahulu. Alright teman-teman ya, untuk teman-teman Taurus di bulan Desember, semoga apapun yang terjadi ya dalam kehidupannya teman-teman ya, sekalam apapun, ini pun akan mengarah ke arah yang baik. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great one. Bye bye.